Bismillahirrahmanirrahim. Hufazul Qur'ani warwatu. Utawi iki bab nerangno pira-pira penghafal Quran. Warwatu lan pira-pira rawi Quran. Dados istilah resmi riyen niku wonten hamalatil Quran, wonten hufazul hadis. Tapi era modern termasuk Said Muhammad, nggih pun bahasane wong hafal Quran napa? Hafid. Bukti ini jamaah napa? Hufaz. Kalau dulu, era-era dulu nangger hafid itu identik apal apa? Hadis. Nah, wong apal Quran itu hamilul Quran. Ini jauh kan jadi repot. Hamzah ini hamil kan jadi repot. Jadi harus dilain apa? Hafid. Jadi ini mohon kompromi. Mergo hamil yang Indonesia di makna yang berbeda. Khufadul Quranul Karim. Khufadul Quranul Karim. Mutai biro-biro khufadul Quranul Karim. Mutai biro-biro penghafal Quran Al-Karim. Khufazul Quran utai pira-pira sing hafal Quran Al-Karim kang mulya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku kasiruna iku akeh jidan lan banget. Lidzalika krana mengkene nak tapi ngalap cukup ingsun di zikril masyhurin lan nyebut sing terkenal kabeh min khufazi sing pira-pira sing hafal Quran warwati lan pira-pira rawine Quran. Faminhum faminal khufat al-khulafaul arba'at utai khalifah sing papat rupane Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliun wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim bin Ma'qil maulati Hudzaifah wa Zaid bin Sabit wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Hafsah wa Sayyidah Ummi Salamah wa Ubadah bin Samit. Wah ini ngaji ulumul Quran mungkin seperempat jam sebelum selesai kalau mau satu hadis sahih napa Muslim siji riyen kalau ngaseng sarang nggih teng MGS ya Muslim kitab sing kula beto tinggalane Buyut Fauzan Buyut teng mriki mbaipun Mbah nggih sarah napa Muslim. Wale salam ora ana apa makna hada maknane iki ku ngene ana haulai satemene mengkon-mengkon al-mazkurin faqat halif lakum al-khufat. Iku sing hafal Quran to. Balunaka balik ing dalem kono-kono panggonan kasir. Balunaka balik iku ing dalem kono-kono panggonan kasirun te wong akeh wiruhum kang saliyane mazkurin. Ana iku baluna kakafirun huiruhum misluhum sepadane al-mazkuri. Waqat kutilan teman-teman den pateni gugus wati diri mauna ing dalam perang diri mauna sapa sapuna 70 min al-Qur'an sing boro sing ahli Quran fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhum lan iku sepadane sabin terus sepadane Qur'an fi yaumil yamamah ing dalam peristiwa Yamamah. Peristiwa ketika perang mbek Musailimah napa al-Kadzdzab. Wa hasru qurra'is sahabah utai ngebak ahli Quran sahabat al-jami'ina kang ngumpulna kabeh Quran kamilan hale sempurna. Iku amrun perkara ya kadu kang memeh apa amr iku yakuno apa amr iku mustahilan ku muhal. Khususan luwe-luwe makat rotin sertane akeh sahabat wa tafarruqihim lan perenca-perencane sahabat fil bilad ing dalam pira-pira negara. Wa kutilan den paten waqat liman ay wa ma'akat rotihim wa ma'akat liman. Kenapa susah dihitung? Karena jumlahnya besar lan waqat liman lan krana arahe wong kutila kang den pateni sapa man miman sange wong sabra disa wal isyarat ilahi maringman. As-sahabah al-mustahiruna fi iqra'il Qur'an. Iki nerangno sahabat sing terkenal kelawan mulang Quran. Amal mustahiruna ana sing terkenal kabeh di iqra'il Qur'an iklan macakno Qur'an. Minas sahabah iku pasamatun mongko pitu. Siji Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'ud wa Abu Darda wa Abu Musa al-Asy'ari wa Ubay bin Ka'ab wa aku dalan ngalap anjing sanging kabeh sapa kholkon kelompok makhluk minat tabiin sanging tabiin kabeh. Yen kula terangno yen menyangkut ulumul Quran sing terkait kaifiyatul hamli napa kaifiyatul hamli. Carane ngriwayatno Quran. Kalau tak cerita, terus tak mulai saking kaidah usul fikih, kaidah apa? Ada kaidah gini, al-adat la yufidul hasro. Jadi hitungan itu tidak menjamin kalau hanya yang disebut. Karena orang menyebut orang itu kemungkinan ingatnya itu. Kedua, itu yang diketahui sa'il. Ketiga, yang tidak disebut itu tidak penting. Terus keempat, jahlul sa'il di hukmil mazkur tapi lah di hukmil mazkur. Wes mesti bingung to, yen bingung. Wes kudu bingung men. Syaratnya wong golek ilmu kudu bingung. Beda ora bingung ekonomi ra gelem ngaji. Jadi baru kayak bingung kuburan haris. Kalau nu di konco tukang jaga kuburan, nu dekne apa?
Nak rong jam bos iku wong bener kangen wali. Tapi nak sedina iku tangi sak meneh. Nak patang dina sak meneh nganti wafat. Kira kuburan kok nganti sekian dina iku. Nah iku potongan susir goje, potongan diutangi, potongan nganti hafal deh. Lho lucune bareng tak survei bener. Lan kula seneng ana makam wali ditunggoni kiai-kiai syariat ya terus ngriki. Mergo wong-wong bingung rapati di ruang. Nah sing wali-wali sing ora pati dijogo syariat iku aduh. Macam-macam wis. Jadi bingung ya penting. Jadi sing seneng wali tenan syariat itu mesti sedih lu. Kaya berziarah eling santrine, nek sing pekerjaan eling peker. Tidak wong bingung. Wah. Rasa itu udah elek. Kalau terang ya. Sama nih orang rumah tenan iki. Enggak sampean paham. Kudu paham nek paham. Misalnya Nabi ini contoh tentang Lubil Usul tentang kitab Lubil Usul. Misalnya Nabi ditanggleti tiyang. Ya Rasulullah hal fil ghanami sa'imati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghanam. Ghanam itu wedhus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat? Nabi kan terus mengulang misalnya lil ghanami zakatun, ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti unta tidak wajib zakat, bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyanya ini tanya. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu gak disebut Nabi, gak disebut Nabi bid'ah, berarti rata umat usul oke. Ya misalnya kalau tanggal itu yang Gus nopo Kang Ali Kiai, yo Kiai, terus Hamdani Rafi'i yo Kiai, itu kan gak perlu disebut orang tertarik takok Hamdani, ya kan? Jadi, nah ini penting untuk analisis yang didhawuhna Sayyid Muhammad ketika beliau menghentikan misalnya ini, karena itu jadi perdebatan. Nabi kan menghentikan khudul Qur'an min arba'atin, kamu boleh belajar Quran dari 4 ini. Nah itu mengiskalkan karena yang ahli Quran tidak hanya 4. Lah anakku yang aku teori ngono repot, misalnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin ku 4, berarti liyane gak mati mbahmu ngono. Kabeh sahabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering ngendikan Khulafaul Arba'ah napa Al-Khulafa Al-Arba'ah Al-Mahdiyyin. Apa terus kowe berpikir liyane gak adil, gak Mahdiyyin? Itu enggak, tetap semua sahabat itu adil. Jadi menyebut itu sesuai orang kudus lah, perasaan orang kudus nyebut Kiai Mbak Arwani, Mbak Turehan, buat nanti yang sarang dia nyebut Mbah Mun. Penyebutan ini kabeh la yufidul hasra, bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya yang ahli Quran itu ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini ya bagian dari ngaji tafsir, ngaji Quran. Terus ini pun sempurna. Kalau tak ini ngawas tafsir, ngawas Quran, mungkin ngawas hadis. Sehingga ketika lafaz itu disebut, kita tambahkan itu tidak apa-apa. Asal yusawi si ilatul hukmi, asal masalah itu sesuai ilatul hukmi. Misalnya ngeten contoh yang terkenal, nak roh banget. Orang itu kan gak boleh kawin cawidok, misalnya kayak kawin seri plus buliknya, atau kawin seri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut wa antas ma'u bainal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara. Misalnya ngawin istri sekaligus adike, go iman kudu ayu misalnya. Atau kawin istri plus mbak E. Tapi semua ulama ijma, bukan sekedar khilaf, ijma. Kamu juga nggak boleh mengawin istri plus buliknya. Paham ya? Misalnya istri ura perawan ayu, bulik ayu, suara bibisan siwatin. Padahal itu tidak disebut Quran. Tapi wong roh kabeh, sing waras roh kabeh. Illatul hukmi ra oleh ngawin Sri lan bae, ngawin Sri lan adike iku wujudul mahramiyah, napa? Lah ana alasane wujudul mahramiyah Sri mbek bulike ya ana Mas. Mahram. Sri mbek bae ya ana mahram. Nah, saiki sithik-sithik Qur'ane ra ono berarti ra apa-apa. Ora ngaji kecangkeman, apa? Lho nak nuruti ayatnya ya mau nyebut wa antas ma'u bainal ukhtaini. Mana ngaji usul fikih. Kontraman dukun. Ini barang kiai rapati palu sing sowan wong njuk suwuh. Wong kiai nyen sakake buka praktek ku kadang maca muin ra bae. Bareng buka dukun. Nang sakake kiai. Ono wae pilkada. Kulo ndek kanca kiai manasik nak cerita kula jenengan mbek kula sugih kula.
Kau mana kita? Kau nak hak sial-sial itu saya ketahui. Nak kapalnya alam 2 juta. Lalu nak alam tenang dibalik ini nih, ditambahin. Memang terkenal waris itu tarik terus. Kayaknya mau kamu orang tahun salam tambah 2 juta. Jadi dong ya. Jadi kaidah ini penting untuk menganalisis ayat-ayat kasih ayat tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Akhirnya zaman Nabi Sugeng, tak baleni zaman Nabi Sugeng sempat nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh kira bisri plus buliknya atau budinya. Tapi itu ya orang lengkap. Zaman Nabi ora lengkap, tapi sahabat kan pinter kabeh, jadi gak perlu lengkap. Era tabiin, era ulama fikih ditambahi kok ida umum. Kullu mra'ataini sing law furidat ikhdahuma zakaron kok tetep lam yasilan nikah, itu berarti ra oleh tahta rajulin wahid. Jadi ana kaidah 2 perempuan, ngono ya. 2 perempuan, kok andekan salah satu itu dia lelaki gak boleh nikah, paham ya? Jadi kan berarti ada hubungan apa? Mahram, berarti ini tidak boleh dipoligami badar. Jadi jadinya nggak sekedar benal ukhtain, juga tidak benal mar'ati wa amatiyah saja, tapi sejumlah mahram. Jadi karena oleh rabi istri sekaligus baik. Jika umur 17, jika umur 7, orang oleh. Nah kenapa Quran tidak melarang itu? Nak wong waras, itu ora kepikiran ngasih baik. Mulane ora perlu Quran wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Mergo nak wong waras kan. Kowe iso bayangno rabi istri sak. Nak wong ngeduni kakak akeh. Mbak jene mati ngeduni adik ono. Adik mati ngunggahi ono. Nak ngunggahi bae. Ora. Nak cara wong cangkem elek jare nak ngemi langsung mati. Dari cangkem-cangkem elek itu. Mergo apa? Ngomong kowe lho. Lho sing cerita ya dekne. Aku kiai ra iso jadi ngomong. Apa? Selesai cangkeme dalem. Ya dadi eling-eling iki kaidah penting. Dadi nek ana wong muji sahabat al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lho liyane sahabat iku ya ar-rasyidin, liyane kabeh ya mahdiyin. Keyakinane ahli sunnah kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi soal disebut ya pancen iku sing terkenal, sing mudah dikenal. Kok masyarakat tahu nyebut Mbah Mun iku kiai, Mbah Arwani kiai, Mbah Teresan kiai, mergo sing mudah dikenal. Lah sing ngomong Kang Ali kan butuh penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo? Kan repot. Alhamdulillah repot. Malah di sertifikasi ini lagi. Boleh jadi diproses ning kemenang kan. Umpamane nek malaikat Jibril sing takok. Ora tau tahajud ya ribet kan. Jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu itu mungkin fa'il, tanyanya itu. Karena fa'il tanyanya halil ghanami zakat. Itu ya Nabi jawab lil ghanami, tapi tanpa menafikan sapi dan apa, misalnya kebo atau apa lah, sing saimah. Aulil jahli bi hukmil mas'ul, tapi la bi hukmil maskut. Nak hukume wajib untuk dekne wis ora sing perlu ditakokno hukume wedhus. Wong kan gak arah takok. Mbah Mun kiai napa mboten? Ya ngarah kadung terkenal ngono. Terus akhirnya takok Hamdani kiai napa mboten? Terus tak jawab kiai. Mergo ini yang perlu ditanyakan. Paham ya? Mbah Mun karuan. Lha iku aulil jahli bi hukmil mas'ul duna hukmil maskut. Iku ana ilmune usul. Mane wong anggere alim usul fikih alim tenan go ruwet ya ra karo. Jenenge kitab Lubil Usul Jamul Jami' ora judule tok wis nol. Mane yen zaman kan aku ngaji kiai, Gus kiai ini kok mundak mandek iku iso ta ora. Bareng kiai ini menara rodok wali, ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo kita usul fikih kalau kita matematika, diwaca cepet malah kita goblok. Mergo seru atau senam otak tenan. Itu anak kitab cerita kan buang kok.
Tapi kita tahu gampang, Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib wahyu, sono angin, berhubung diro sikile terus kon manggon. Kan gampang cerita ngono kan gampang. Paham ya? Pemenang nak cerita ngakal tobat swarga, penggemare akeh. Ya. Wah, cerita wong nakal tobat penggemare akeh. Wis kenal sama Muhammad ini. Udah. Foto ye. Sing ra ye geser kon kuwi. Apa? Renjang ya, apa? Renjang ya dari ingkang juk ora jangkuk. Jadi ben sampean ngerti, ben kok kowe ora terlalu tekstualis, napa tekstualis. Jadi Nabi nyebut, balena yo, Nabi nyebut kemungkinan ini itu yang ditanyakan. Itu yang di nomor 2 kemungkinan Sa'il sudah ngerti hukumnya mas'ud yang enggak ditanyakan, tapi yang ditanyakan belum tahu. Tapi yang jelas itu la yufidul hasro, penyebutan itu tidak berarti hanya itu. Mulanya ketika Sayyid Muhammad ngarang ini luar biasa, ketika beliau menyebut nama-nama itu ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Mereka khususon ma'akasrotihim wa tafarruqihim fil bila. Jadi itu diulang-ulang oleh Sayyid Muhammad, oleh ulama, hampir semua ulama, karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampean tanya, resikonya apa Gus kalau lainnya nggak di ahli Quran? Nanti efeknya Quran tidak mutawatir. Mulanya Imam Bukhari itu ya nggak lepas dari dikritik. Beliau mengkritik dirinya sendiri. Misalnya ngeten, sama ada tahu mikir tenanan kayak ulo. Hadis itu kan misalnya haddatsan al-Humaydi, qala haddatsana kaza wa kaza sampai an Abu Hurairah. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi. Rawinya hanya satu. Perkokoh perangkatan. Sehingga Imam Bukhari, kowe nak kepengen hadis ini keluar dari hadil ghorobah atau keluar dari ahadi, dia ngulang lagi. Terus haddatsana Waqi, haddatsana sampai orang lewat Abu Hurairah tapi anak Abdullah bin Umar. Terus diulang lagi. Apa ulang diulang lagi. Apa saniyah diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda. Sahabatnya juga Lah orang Imam Bukhari ra ngamuk, bareng hadis kena kowe malah komentar, iki padha wae kok dibaleni. Padha mbahmu ora iki mesti lafate padha tapi rawine ben akeh ben keluar saka hadis. Malah iki dimukhtasar. Iki ora aku dadi Imam Bukhari yang ngamuk di mukhtasar mesti diulang-ulang iku ana nilaine. Bahwa dawe Nabi ini mutawatir, rawinya tidak tunggal. Kandana nama, mungkin kalau nu Rabi'ah alim hadis tenan be ora ketara. Ngger maca hadis kembar kok. Iki wis dibaleni, berarti ra pati ngalim. Tapi nek ngalim tenan iki jong iki dibaleni, tapi rawine ora genti wong. Ya iki jono ngene-ngene. Dadi antar wong alim ngerti mun jare Mbah Men. Wong alim mbek ora ketara, maca sak kalimat lah aku ngerti kok alim ta ora. Ketara kan tak sugih. Ana wong sugih asli mbek sugih gaya ketara. Sugih asli ning warung nggo dhuwit 1 juta dhuwit luwihan. Wis ketara ambek 1 juta tapi dhuwit utangan gayane gue. Ketarane piye? Bareng susuk 2000 dijupuk. Wah, iku udah sugih. Sugih gaya. Sugih kok susuk 2000 kok. Jual tenanan apa? Nah, sugih tenan ceblok 1.000 ora ono. Lha kok bareng suwarai ditiru nek. Tapi tetep ketara kok gayane iku. Jadi Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis menyoal dirinya sendiri, menyoal ahli hadis. Tapi bukan dalam rangka ngeritik, tapi dadani. Akhirnya semua hadis itu rata-rata diulang. Enggak diulang kok delok tokoh ulane genti, saniyah ya genti, sampai sahabat jadi genti. Nah, kalau yang ahli Quran itu hanya itu saja, itu lam yablugh ada tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak mutawatir. Makanya kita butuh ruwatun la yuhsauna adadan, butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balaghul Qur'anu haddat tawatur. Dong ya. Dong ora. Nah, mulane niki bulan baleni orang mungkin sahabat sing hafal Quran mau jumlah itu, tapi napa? Jumlahnya banyak. Soal itu yang disebut iku mergo sing terkenal. Jadi iki mulane Sayyid Muhammad kowe ora rasane dadi wong alim. Mulane Sayyid Muhammad langsung nyusuli wali sama annaha annaha ula faqat hum al-kufat. Iku filosofine mesti agak roh sing dikersakno Sayyid Muhammad, kok ngaji murah tenanan. Tapi kalimat ini penting sekali, wali sama annaha ula faqat hum al-kufat. Butuhe kan tadi.
Ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut, bukan berarti hanya mereka. Paham ya? Dan Quran tetap mutawa. Ya kasus pahlawan lah. Kita mau tidak mau saat administrasi negara nyebut pahlawan kan tidak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan, mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekakan Indonesia, namanya juga berhubung parmin ning desa orang sing ngutip. Padahal dia matinya ditembak belang. Lah no paijo sawah Tegale dindakno tentara zaman itu nyumbang telo, nyumbang wi. Tapi ora itu tulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan ini ditulis, sing ora sing ditulis, asal kontribusinya sama demi Indonesia, namanya juga Mane Mbah Mun ana santri senane angger boyong itu nganti sawah tanduri wi itu tanduri telo, wiling-wilingan iku dhisik sing makani tentara kemerdekaan. Dan kalau pertama jadi kiai iku wit tak tandur pertama iku wi. Kok dhisik zaman do kangelan bisa langsung tentara mangan pizza ra ono, mangane iku wi telo kiai yo padha ki ngoten. Kiai saiki pesanane wis oto, wis maju mun maju. Eleng-eleng, jadi eleng-eleng kok edan yang disebut itu bukan hasr, bukan hanya itu dimaksud walai sama anahada anahaula faqat humul kuffar kaluna kakasirun wairuhum sing misluhum. Nah ini cara ulumul Quran itu penting karena tadi supaya Quran balagha haddat tawatur, supaya Quran semua lafadznya itu mutawatir. Jadi sampai Quran ngalami koyok peristiwa-peristiwa ahadi. Ini terdarani Qurra al-masyhurun. Terkenal itu penting karena nanti ada konsensus. Orang yang ada apa? Konsensus. Lah misalnya Quran terus ahadi ya repot. Sama tak ceritani, tapi udah lebok nanti muga-muga baru tak ceritani lali. Atok lali juga ngiling, mergo rodok sensitif. Ono ayat itu ngene, ruwakno tenan iki sing apal-apal Quran. Kan ono ayat laqad tabawahu 'alan nabi. Terus wal muhajirin wal ansar. Iwak terusane alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku perang Tabuk. Allah itu memberi taba ala nabi. Pertama ala nabi. Wal muhajirin, kita tahu muhajirin itu siapa, terus wal ansar. Setelah ansar itu alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku ono tenan awas. Lafate iku jelas alladzina. Ini bagi peminat ahli Rasul Utsmani ngerti. Alladzina, ya sudah. Orang Ansor itu menangi Nabi gak jawab satu-satu. Menangi Nabi gak? Menangi ya. Sehingga mereka itu disifati alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap manut kanjeng Nabi. Yaitu perang dengan lokasi yang jauh, berbekalan pas-pasan, numpai untuk gentenan semacam-macam. Suatu saat, ini Sayyidina Umar yang terkenal, radhiyallahu anhu terkenal. Iku ketemu mbek tiang sahabat. Nggih. Maca surat Taubah, surat Baroah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina. Wawu dhewe ora pati ketara. Iki alladzina ta. Efeknya kan besar kalau wawu dan kalau alladzina yang kan. Udah agak tau mikir dulu, namanya ora tau nekuni. Sekarang nompo sektor baru khataman wisuda, bareng hafid gue golek bojo kan ngono to. Terus untuk jangan. Nak tepak wong lomo entuk akeh, nak tepak. Iya jenenge nasib napa? Kuwi ora roh kangelane wong sing ngumpul Al-Qur'an. Zaman dhisik lho sebelum dimutawat. Ada debat kecil. Jadi Sayyidina Umar orang itu waladzina gitu. Mergo wawune iku rada blober tapi ketara ana wawu. Ana longgar, ana sing sitok muni kok mboten ketara wawu. Berarti kok artinya kan itu kan surat Taubah atau surat apa sing bahasa final? Surat Taubah. Akhirnya piye iki? Bedane akeh. Dan ambek ya nak perang Tabuk itu kan perang sing orang Ansor menangi kanjeng Nabi. Berarti ya orang-orang Ansor yang ngikuti kanjeng Nabi. Tapi di ayat Wasabiqun itu Allah cerita. Ini pentingnya ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A, kelas 1. Itu as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansar.
Lalu Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil qiyamah dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi. Dan Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil. Akhirnya tukang Ali Hamdani Hamdan ngene-ngene iki ngaji go hiburan wis kok ngene-ngene iki. Wae kena ngaji hiburan tenan yo kepengin pas ke mapan, wae kerja, wae nopo dhuwit sak miliar tetep ngaji. Ben roh ora ini. Narah pamit iki. Ngapunten Gus wonten peker. Milih mundur. Kalau gue misalnya lagi dibilang semaan menteri paling gak ngaji yakin. Nanti ngundang menteri. Dulu saya ngundang orang desa orang pulau ibu ngaji ya. Atau ngaji? Ngaji nih kementerian. Gak. Cara gue keyakinanmu. Hamdani ini di jam yang sama diundang menteri. Ngaji apa tekan ini? Orang arangan dulu. Rai-rai ini kira. Angel. Ya tahu lagi. Ben sampean ngerti kangelane jamul Quran. Kan ana bab ning gone itkon jenenge jamul Quran. Ben roh kangelane. Ada ayat yang cerita, saya ulang lagi, ada ayat yang cerita zamannya Nabi dan pelakunya orang yang menangi Nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita, itu terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran, dan tambah ngerti. Ada ayat yang cerita tentang Nabi dan orang yang menangi Nabi. Nah jenis ini pasti alladzina karena jadi sifat. Makanya laqad tabawa alan nabi wal muhajirina wal ansor. Ansor itu siapa? Alladzina tabauhu bisa. Jelas alladzina karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya dan orang ansor, yang muhajir ansor itu orang-orang yang ikut Nabi. Bisa itu usroh. Yaitu perang apa? Tabuk. Termasuk ya perang Khandaq, perang Tabuk maksudnya. Nah. Terus ada ayat yang cerita bahwa hadhil umat Islam ini min nabi wal muhajirin wal ansor sampai ila yaumil. Nah kalau gitu tuh pasti wow. Akhirnya wow sing blogger mau ketemu nak ning gone surat Baroah iku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor wal ladzina. Mergo jelas tentang generasi ini akan sampai ila yaumil kiamat. Tapi masalahnya wawune gak ketok. Jadi cek debat masalahnya mboten ketok. Wong pe wawu ketok kadang mbok untal nak setor mau menaik gerak ketok. Biasa ana sing biasa nunal wawu nak setor. Saya wawu ketok kadang diuntal munah. Ora ketok. Sing sakit diuntal lu kasrane waliyadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasroh. Lakum dinukum wal yasin imam speaker bantri ra karuan lakum dinukum aduh sering-sering ya wah terus speaker siapa wal yasin sing bener lakum dinukum wal yasin tapi salah wae akhire yo jarang kok nak iku salah alhamdulillah gak mati konangan mergo sange ngaji sing akeh sing mayoritas salah surat apa Al Imran. Nah Al Imran jadi arane Ali Ta'rif juga Ar-Rajul Al-Masjid. Sebenarnya kok Ali Imran itu keluarga Al ning kono ora Ali Ta'rif dong. Al maknane kelu inna wasofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ini bener kok surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok. Tobratane angel temen. Wes kena ngono. Lah iki kiai ning kene sini padha damaran. PHK ya nak mau sekali dia muni Al Imran. PHK. Tak, saya tak Islam orang ajar PHK. Anak salah itu tobat nono. Akhirnya niku masalahnya mawon niku ora ketok. Singkat cerita tim kecil ini kemudian dari Sayyidina Umar, ya wis saiki undang wong sing terkenal Quran. Kayak cerita betapa kangelane sahabat ngurusi Quran. Zaman itu sama nih enak karek tuku. Cetakan Yambuk, cetakan Jogja, cetakan Jakarta karek tuku terus tak kok ndi sing arep pojok. Gua ya. Menak duwe akeh, ndi sing larang. Oh, gaya-gayanan tok.
Gue gayane ora tau seneng Quran bareng kok kiye terkenal di tanda tangan ora gelem ngaji kok malah jalur tanda tangan. Repot tok zaman akhir. Aneh. Angel. Ruwet wae. Ruwet begitu akhir ruwet. Aduh, muga-muga sepura pengeran. Akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Ora ana sahabat enom apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal apale akeh Ubay. Ubay gurune Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sing terkenal ngalime ngono nak Quran ngaji Ubay bin Ka'ab. Kodene satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus, ya Muhammad, kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay. Padahal Kanjeng Nabi ku jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran, tentu itu tidak merupakan kekurangan, tapi itu justru kelebihan. Nabi itu 2 kali dalam talaki Quran. Satu, beliau mendengar. Kedua, beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulanya sampai saya dari tradisi guru moco, murid nyemak, murid moco, guru nyemak. Kalau Kanjeng Nabi riyen nak ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing mau. Masyhur. Ya, Ubay termasuk orang yang menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara iki cara kowe ku wau apa ora wau? Sing blober sithikmu. Jare Ubay pede, wah niku jelas wau. Alasan apa? Karena Allah cerita tentang hadil ummah itu mulai Nabi Muhajirin Ansor ila yaumil Umar jarang ngantuk. Lah dalile apa? Terus dene maca ning surat Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Jadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ana kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaitu Muhajirin, Ansor dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ini disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Berarti ana kelompok piro? Kelompok ketiga, Muhajirin, Ansor, sing ketiga wa akharina minhum lamma yalhaqu bi. Lah pengganti kata wa akharina minhum iku penggantine walladzina tasa'uhum bi. Semenjak itu Umar gelari Ubay itu hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Mana karena wong dituankan orang banyak ya dipanggil apa kayak napa kumu ila sayyidikum itu di saya masih era itu maksudnya apa yang dipertuan. Akhirnya Ubay semenjak itu terkenal. Mulanya rano sanad Quran kecuali diantaranya riwayat Ubay bin pertama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'id. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab. Jadi saking bener Ubay ini terkodet nggak sampai menitan faltah langsung jawon jelas wau. Beliau bore itu jelas wau. Alasan apa terus maca wa akharina minhum. Nah, berarti ana kelompok pinten? 3. Kan ngene surat Jumat kan jelas kan? Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Lho ummiyin kan adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ummiyin sing adrakun nabiyya sapa? Muhajirin, Ansor. Tapi ana sing ora menangi nabi. Ya ora menangi sahabat. Sikap wa akharina minhum. Ada kelompok sing gak mubasyarah, gak menangi janjing. Lah iku sing sekarang kata penggantine walladzina. Jadi ku gak mungkin tanpa wau. Terus akhirnya terus dibakukan ditulis kaya apa susah sahabat kowe karek ngapal lo tuku Quran paling api nak kepen kondang jadi aku dikonco Quran piro Gus loro apa pulo kalau Quran 1000 tak tuku tak apal lo kabeh jadi kesan nak pukrul kulon di Quran 1000 tak apal lo kabeh jadi kesane apal Quran piro wong mlete repot dia mau angel dandanane angel ada sono sing Quran itu cilik, kapal itu gampang cilik, aku gede apa jadi kena ngapal lo, ben ketok gaya, wong nasional kan gak pati roh, lu gak kok, sama gede nih kok, apa? Nak Quran 1 dia nggak pati kaget, mau cilik, jadi nak ada orang nasional lu juga no Quran apa, gede, iku aku apa? Kaget ya rata ruang, aku gede, kadang foto lagi gede, cilik istilah kan. Kena swasta ribet. Ya ben kowe ngaji ngene ora sekedar ngaji mbek wong sing sik ngerti Quran. Kula mboten niat sombong mboten tapi ngaji Quran kudu ngaji usul fikih. Kan ora ngaji usul fikih dadi goblok terus yang haram nikah bareng kuwi ana wa antas mau benal usten Quran hanya bilang benal.
Kalau kamu menambahkan dalam syariat bid'ah, piye kabeh gak tok utekku. Wis sing goblok sapa? Yo tunggal kok kula ngeten iki ngaji. Dek aku pengen ngaji ning Damaran, saya pamit bojoku. Terus berarti ngajiku ning Damaran tok. Lafaz disebut manjen saiki wae ngaji ning Damaran. Ini soal bener isul fikih. Lafaz disebut itu tidak mesti untuk menafikan yang lain. Misalnya wong bangga be Mbah Mun, ini jani Mbah Maimun. Apa yang datang saat itu Mbah Mun tok. Hamdani teko tangan teko tapi kan perlu disebut karena tekani problem. Ngono kok ora. Dong. Alhamdulillah anakku kawin Mbah Mun rawuh. Kalimat itu nunjukna Mbah Mun tok sing rawuh apa semua orang rawuh? Banyak orang rawuh kan? Supaya gak penting disebut itu. Iku mau ngantekno berkah tok. Jadi artinya zikrusya itu lah yak tadi nafiyal ghairihi nyebut sesuatu tidak ada jaminan menafikan yang iku ono ilmune dul. Saya itu orang kalau nggak ada di hadis ya bisa lebih. Malah goblok ngomong ono. Lah kowe menamuni belo ahli sunah yo ora iso nerangno. Ora ribet lah temu kowe. Barang roh hadis iya iku dulu. Mas goblok bareng ribet kan. Mulane ngaji iki ngaji tobat yo. Ngaji apa? Ngaji apa dan? Aku udah orang pantas kita ulang usul, tapi aku khawatir utang misalnya ada stres ribet. Mereka raine tahu juga nggak kita bisa usul kita itu ruwet kan pak, kalau dijual ya ibu. Halil ismu ilmu sama amlah, pak ingkila kaja terus kaja. Sengaran ini bingung, wong liya. Sengaran itu bingung. Lalu sengaran kan, waiza kila laka kaja ujiba bigaza, tapi wayurot tu bigaza. Kalau tidak itu bantah-bantahan dia. Sengarang tuh, mulai gue. Lalu sekarang ini bingung. Kadang terakhir ya wafihin azurun. Udah ini saya mikir kok. Mulai zaman kalau musyawarah mu'en bingung kan menifal yata amal. Saya angenan. Lebar bajinan ini itu aku pulau. Jinan sengaran merah itu apa meneh? Pulau. Mereka berkakwati fal yata amal. Saya angen-angen. Jadi kan saya bilang lebar bajinan ini bingung kok meneh. Mereka tak beda itu contoh sing bingung dong. Nah, gue mesti rapi bingung, atau mikir. Uang sholat, sing sarongnya itu pas tak dengkul. Dengkulnya termasuk orang-orang, dengkulnya pas. Loh, keliru. Dengkulnya pas. Orang dua dengkul, pas dengkulnya. Masa orang pas dengkulnya. Pas dengkulnya, dengkul. Nah, gue yakin ya. Keliru besar ya. Pendamaran itu wonten kiai niku, kiai apa penyokong. Kiai penyokong. Ana Kang Ali terus ana iki kiai penyokong. Jadi kok dievaluasi meneh penyokong. Tapi tak jamin ora tak pecah. Apa? Ora. Umat kekurangan itu patake manusia. Keliru wong nyoal kekurangan. Mak insan makhluk khata. Manusia, mulai orang kiai semangat. Ini kisah nyata, kiai semangat. Semua kita ulang-ulang pinter nguam. Dia rasa sadar nak nengi kon pas kon kiai mau pas rawuh ning kamar. Dia lali melawe tene murid ditorsip non. Karena suara nguam. Soalnya kiai ini mau metu. Gak ada kiai mutu disebeli. Kowe tak ulang suwi kok lagi roh nak manusa ora sempurna. Ngerang sempurna mbok amuk. Gue udah saya tak warai Aisyah mahal kotok warisan saya ikut santri musalah kok kaget goblokmu loh ramari mas akhirnya bariku terus wafian santri wafian barang wafian keterusan santri salah si baro akhirnya bodohnya karu-karu ya ini tekonnya yosong ngono itu dari bilang kan ya jadi apa-apa nak berlebihan ya repot apa ya nak berlebihan itu ya repot. Jadi ngaji usul fikih itu sing menjamin duduk perkara nih, duduk perkara nih. Mereka nak nyebut iku yak tadi nafya wiri iku rusak kok wantas mau benal, dan berarti sing haram kok benal uktan Allah menyebut benal uktan. Padahal hakikate ya ora oleh ngumpul cawe itu ambek duli, ya ora oleh ngumpul ambek baik. Setiap dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh tahta rajulin wahid fi waqtin
kuasa. Tapi Allah hanya menyebut wa antasma'u bainal. Wedang kan. Wis yo jelas. Jadi tetap kudu ngaji usul nopo. Oke. Nah, ngaji usul ke yo mah wong gak ono. Bita. Yo repot. Momen dalil mu sitok bulan man afdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa New hadis zaman aku cilik apal bola kalian ambil iya aku wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Semuk kandhani iku sapa? Wah. Yo ngaji napa? Ngaji usul fikih. Saiki tak fikih mau tak terusno. Saiki ana wong sing sarong iku pas sak dengkul. Terus dekne nak ngadeg iku aurate sik ketutupan. Tapi nak rukuk jengking otomatis pupune iku salate batal ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal jawab. Cara kowe ngenteni rukuk. Nah terus sampean gak apa-apa musali padha entenge lho. Gak paling. Gak paling. Cara kowe batale ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal. Ayo cok, kok kecil lho. Gue masih ulama sama kita awakmu. Gak boleh. Tangkamu, goblok tak dibatas. Oh, warwan dorot busuk. Nah dorot sholat udah ya. Wah, bocah. Ayo. Ya nak komisar kan gak dihitung. Nah itu lama berdebat. Terus ketika kok rukuk nyatane pupune ketok, iku kowe darani kok salate ra sah apa batal. Lah iku yo ribet yo. Lah kowe darani batal iki cerita wong alim yo ora cerita kowe. Nah barani batal pertanyaane ngene, salat sing darani salat ora takbir nganti salam. Wong ora nganti bar kok mbok arani. Kowe nak lunga ora tok Jakarta jenenge lunga Jakarta apa ora tok Jakarta. Jadi itu terus jadi debat. Definisi sholat itu nganti salah. Mau ngurung nganti salah, mau barani. Mau ngurung ada wujud sholat. Ngurung ada? Darani wujud sholat kamilan itu tak usah salah. Wujud sholat kamilatan tak usah salah. Ya kalau yang menunjukkan ulama itu mesti debat. Juga ada orang baca Quran barusan salah. Ini ribet. Bapak Urian dia sering debat dengan orang ahli makhluk. Menurut ya. Tiba maca Quran keliru atau orang darusan. Jare sing kiai sing toleransi. Kowe seneng nek ana wong ora kepengin iso. Ya ora seneng ben iso. Lah ya carane ben iso ya latihan. Lah latihane ora oleh. Artinya kalau Anda tidak toleransi kesalahan, nanti kan anggap latihan itu tidak boleh karena latihan mesti salah. Itu debat-debatnya Bapak kiai sing khusyuk-khusyuk. Rada ribet ngadepi kiai khusyuk. Terus juga kok ngene, ana mantan preman, cek tua-tuanan. Wareng seneng-seneng itu pak meneng masjid. Menagan komat. Ana celio risi mergo mantan preman. Masjid kok digoni preman saiki ngene-ngene. Debatnya ngono. Misale ki ditakoki. Apik ndi sing ada nang fasik wong saleh? Jawab sitok-sitok. Gak jawab. Apik ndi sing ada nang saleh wong fasik? Gak jawab. Apik wong saleh kan? Tapi nak diwalik pertanyaane. Apik di produksi mbek wong saleh mbek nguyai segoro. Wong saleh ora usah mbok wong muadzin wis saleh. Ambek dadekno wong saleh. Apik di. Mulane dari bapak lan anak preman saiki do azan tak menawa barokah udan azan terus isin nabe preman meneh. Hewan iku mahal istihad kan. Sing sitok kiai suci dikek ruang azan kadang-kadang menawa iki mami bareng mereka masuk ngetan gitu. Justru barokahnya dipasih itu terus ono isine lan apa apa. Badhe preman male kan isin lho. Tapi di saat yang sama kini ya kuat, dia orang jam 11 saja. Gak saking semangatnya jam 3. Muternya raro, hukum. Nah halal munikus mahalul istihad, segala meragelum, pakai itu segala meragelum, nabrak. Nanti nanti saya jadi perdebatan, ono dar, neng dua sewa, ono dar, semacam itu, fan, coba sat, fan, coba sat, wah, fan, terus
Kadang tak kalimat diwaca ping 7. Wa mandek ro. Aduh. Sing ngrungokno nganti bingung. Semoga ya asal wis ono. Yasin diwaca apa? Batin gue kisah model dia. Wa zadahu bastotan fil ilmi wal jimas. Ribet. Oh. Kene nganti bingung sak apa. Boleh wal jisem diwaca apa? Aduh ribet. No? Repot. Ya eling-eling ya, jadi ngaji dawuh Sayyid Muhammad kudu diwaca wong alim. Maksudnya wong alim ben ngerti kenapa Sayyid Muhammad nambahi walaisa makna hadza anna ula faqathum al-kuffar qad walaisa misale jam'u bainal ukhtain huwa al-muharram faqat wa inna ma furimal jam'u bainal mar'ah wa amatiha wala bainal mar'ah wa qallatiha. Bahkan pakai nambahi kalau dua perempuan ngono ya, mau dua perempuan yang andekan satu ini lelaki gak boleh kawin karena ada hubungan mahram, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Padahal itu gak ada di Quran. Tapi wong nak sing akal mesti ngerti filosofi harame bainal ukhtain mergo hubungan mahramiyah. Lah nak ngono ma'a amatiha mbek buliknya juga punya alasan yang sama. Nanti dari bapak nak ngelatih usul fikih bapak ulun nak usul fikih. Nah, usul fikih wasine ora usah dielmokno ya iso. Wong Jawa lu pinter usul fikih. Cuma yo ora arep ngajen wong goblok. Napa? Al-mazkur yang disebut itu kan enggak jaminan. Misalnya ini, bapak nyontohnya gampang, kulis imut betul. Ono santri saking gobloke, senengane KDRT lah kekerasan dari keluarga. Senengane nabok ibu Juni. Jenenge nabok, lapor kiai ini sing wedok, yai santri ini jenengan nu jaga di bojo kula men naboki. Salah satu santri ini sudah, ning hambani sukeman naboki bojo, napa kok ora bener pegawean apa? Nabok kere, nabokan. Suatu saat itu bojone lapor meneh. Yai sari mboten naboki tapi nyadui. Barang hambani diceluk kiai ini. Kowe jare saiki tukang nyadui bojo, jenengan larang ini anak boki. Nyati bareng. Jadi dia mau percaya al-mazkur apa? Sing dilarang naboki nganggo tangan aku saiki nyadui. Lha iku wong goblok tau wong cerdas jawab. Gak jawab. Kok cerdas iki, Pak? Sampe. Dia sing ngaku ini jenenge. Lah sing ngaku alhamdulillah. Lah saiki lah nak dekne ngerti fikih, usul fikih kan ngerti. Alasan harami naboki mergo ida menyang. Berarti nyadui ya. Nyadui ya sama karena sama-sama. Lah saiki ora nyadui, ora naboki tapi ndadekno bojo ra dinafoke utang-utang tangga. Iku lebih sakit. Wong wedok wis sisi-sinane wong nganti utang-utang. Itu yang lebih menyakiti dulu haram tak jamin yakin. Kecuali utang itu kok alfat itu salah sing wedok pola. Ngerti kira kok utang apa? Tapi nak utangnya si gue sembako salah sing lanang. Utangan ya iso didelok-delok kan. Nak utangnya gue sembako salah sing lanang. Sebelum utangnya gue kartu kredit wae pola nah yo. Barang diamuk lek Mas ibu jelek hiburan ku yo tuku mobil. Ya ono wis kok wae tak kok. Mbak, terang kok dolanan. Saya lek Gus ibu jelek uga hiburan. Bojoku suwelek gedut keriting. Jadi kadang kita harus mendengar. Jadi hiburan itu di mobil ini. Jadi yang gerono wedok senengane di mobil macam-macam kudu dicek sing lanang iku. Kalau sing lanang wis ganteng kok bintang film kan iktifak. Cukup lah hiburan sing lanang. Welek kuwi ten gendut kan repot. Wes dong ya, jadi kudu paham illatul hukum. Si paham napa? Nak naboki haram mergo nglarani nyadui yo haram. Dadekno bojo utang-utang tangga ning urusan sembako nggih. Karena itu sama-sama ida. Lah mulane Quran namung ngendikan innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma. Sing diharamno mangan dunyane cah yatim. Aku ora mangan nyolong sepeda motor kok. Quran ngaramno kan yakulun apa?
Iki ora ya kulo tak cukup bedo di teman bedo sapa? Ya ora ngono lho cocok goblok iki. Mangan dunyane cahaya, masine ngrusak hake yatim. Lah mangan sak puluhan 20-an haram meneh njupuk mobil bocah goblok ora. Paham ya, jadi tetap iki ngaji ulumul Quran ya, terus niki jan tak titip-titipno. Niku pesane bahasa luwih ngaji dititip-titipno. Mane Mbah Mun ngaji kula riyen niku iso tafsir barokah ngaji fikih Mbah Mun. Lah itu kula ngaos fikih ngaji usul fikih. Tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterang. Bareng wae kula ngaji tafsir pun pinter. Riyen kula ngaji Mbah Mun jamul jamek ngaji mahal. Jadi manjen ya pantes pinter kula manjen riyen ngaji. Ini ada perdebatan. Jadi muridnya Mbah Mun ngaku pinter, ngaku goblok apa ini? Nak ngaku pinter sombong, nak ngaku goblok di sini guru nih dia bilang. Aku mendingin, aku ngaku pinter tak sombong. Aku ngaku pinter ben ketok guruku barokah. Mana sange barokah guruku muridnya pinter. Karena kayak ngaku goblok, kowe tawaduk gurumu sing sumpah di murid kok kowe ya. Lu ora tawaduk elek waris sama lu. Paham? Kaya ana wong ketemu pangeran Gusti kula teng dunya numarat tenang kal napa-napa. Halangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Ha tok kawula sing mlete. Ning dunya piye, Cung? Kok Gusti? Wae turu kula iki turu mangan nggih kula mangan. Umume kula rabi nggih payu. Tapi pokoke top Gusti. Oh pangeran seneng. Cek syukure, Cung. Timbang tawaduk takoki pangeran iki dunya opo? Aduh Gusti boten gadah. Wadal ya payu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi niku Gusti bojo kula judes ora lera karuan. Jare anake yo pirang. Ya tak mari nek ketemu pangeran iki yo apa? Top wae itu. Presiden mangan kula yo. Nah, wong sugih kok seneng kula nggih. Seneng. Umat yang sugih dadi utang kata teng bank kula nggih gak. Dadi gaya kula pun gaya wong sugih. Wong sugih urusan kathah kula nggih. Urusan kula nggih kuwat. Wong sugih tagihane kathah kula nggih. Pangeran seneng mergo iso ngitung nek. Mane kula niku seneng. Kula niku terkenal pinter sini ya risi, tapi kadang nggih seneng. Sake Mbah Mun. Yo mesti yo isin to mulang ngene ora kok tetep. Goblok. Dadi nek ana wong saleh ngaku pinter, iku niate ora sombong tapi ngregani guru. Menandikan kaji Nabi seneng nak ono wong wa mati nikmati Rabbi kan apa? Hadis. Sahabat apa iki dia apa cok sugih. Dia apa di sandal di macam-macam. Sing itu sandal. Terus takoi lah kenapa ngitungnya sandal? Lu teng Mekah kan padang pasir gak di sandal gak sembayang lah. Mu sandal nikmat terbaik. Lho kula ora rasane kula nate ke Masjid Haram sandal ku ilang. Mau hotel 600 meter. Ampun tenan. Mana tahu orang sahabat tu amen ngeluh, orang di bawah bawah. Nabi tak kok, ibu rajin nikmat buat Nabi. Gua wong paling kiri. Jadi Nabi tak ada itu. Tapi di sandal gajah. Yo saya kira usah di sandal. Senang ampun Nabi kicak. Saya berarti di sandal. Tok gue stop, apa? Kalau gue di celono gue stop. Terus raja alpat lah di celono. Kau bisa bilang lo di alpat raja di celono. Kau bisa bilang lo di alpat. Kayak Milanji misalnya, pakai alpat, tapi ora duwe celono. Pakai celono, ora duwe. Gak Milanji. Celono. Sudah kok lah, ya ora ada alpat. Mereka itu ya wilayah apa? Celono. Kehormatan. Ya sebenarnya tak kok pengenan ning dunya di opo? Gadah kop. Umumnya wong sibuk ke, menteri-menteri sibuk rapat dulu ke bedino. Ayo apa? Kita ngerdu rapat ke sini. Kalau larat-larat saya ada ngopi, ketemu kancane yang pertelon. Ini gue sibuknya ngalang-ngalang wong juga. Mulai bisnis perdukunan sampai ngayal, sampai golek wit sing ra terkenal, golek pring tepuk, merah serimo, golek pecek, siro sing pirang apa? Saji loh. Bagi lo kowe khayal kowe. Bagi pangeran sik pinter e. Ngati ana debat. Lah nek untuk mobil udah kok omahe sapa? Kowe nang omahku, yo nek omahku badal romono mobil. Aduh.
Jadi intinya nanti saya tunggal, pokoknya kalau suwun sing benar ketemu Allah mulai saat ini kudu eling nikmat. Nanti dari Imam Ghazali ini tentang Ihya. Wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkur. Kau cak apa lah? Wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkur. Jadi di sini fikih ora kok mau wong roh hukume sholat wajib ta ora boten. Termasuk fikih ku ta'al binan min sa'atan. Ayo rena iman bareng-bareng. Ternyata gitu. Alhamdulillah ya diparingi iman ya udah dunia kondat misalnya ditetir kafir koyo opo nelang san. Alhamdulillah dibuju masa judes sementing ora keceluk jum. Alhamdulillah dia anak tapi kan makan. Lu nemen aku. Anak tapi kan rambuga lagi bisa bisa aku ping telu. Wa walajalu wa na'uduni amallahi alaina tafakkuhan membicarakan nikmat Allah taala dianggap kealiman fikih. Napa kealiman? Mergo Allah mengajari kita kon eling nikmat ana banyu dawuh Allah taala antum anzaltumu minal musni am nahnu munzilun. Kowe iso mangan, wong apa negeri ora iso mangan. Coba kamu logika, air itu kan di tanah. Tanah itu teksturnya itu kan menyerap air. Logikanya air itu tidak ada. Coba air itu kan di tanah. Di bawah tanah ada magma. Logikanya air itu tidak ada. Wong banyu nak sorone tanah mesti ngresep. Ngeresep mesinnya itu ngisor terus nanti nggak tersentuh kita. Ternyata Allah bisa mengelola supaya banyu tetap ada. Padahal bumi ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Mana Allah selalu menanyakan kita, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran, fama ya'tikum bima'in ma'in." Misalnya banyu itu hilang, normalnya malah hilang. Secara teori itu normalnya air itu hilang. Tapi gara-gara mikir rai-raimu niku di banyu dijekno ben arah mangan enak ngombe banyu sak digen. Lha tapi wong wis lali nek ra jelekno yo. Tahu. Saiki ana wong di Alphard kowe ngiler, ana wong duwe Innovat mestine kowe ngiler ana ngombe banyu putih. Wong ora ana Alphard ku jek urip. Yen ora ana banyu mati. Penting di Alphard mbok banyu. Banyu mlane ki banyu ora duwe. Ah, anggap ae kowe cah pinter, mau duwe sing penting. Wis mulai pinter ya. Ngantos ya. Sangat. Ya niki kula waos Sahih Muslim di rumah mawon niki termasuk nak tenggene kita kula halaman 107 judule bab doa Nabi li ummati wa bukai syafaqatan alaihim. Nah, niki teng kitabe Mbah Fauzan teng juz kalih niki cetakan sing ketika Ki Fauzan ngaos Hasyim Asy'ari halaman 42 juz kalih. Terus niki kitab buyut kula, buyut banyak orang di sini. Niki kersane beliau gadah amal ya kula waos ngangge kitab Mbah Fauzan. Mriki wonten ijazah-ijazah pun Mbah Hasyim niki kitab Sahih Muslim ketika ngaji Mbah sinten Hasyim. Terus diterangkan tentang saakine Nabi teng umatnya. Kalau wajar wis, ruangan aja sing nggo kitab di rumah, sing ora paham nggo paham. Anggap ngregani guru no. Lha kok ngono iku. Sing ora paham nggo paham yo ganjaran, mergo ngregani guru, ben gurune seneng sawangane. Paham. Sing ora paham ya tak ora paham yo ganjaran, mergo jujur. Nah, jadi kan, jadi nilai dikit ganjaran jujur apa ganjaran yang nana guru ya. Ya. Pilihannya loro ya. Dur di jujur nyeneng wong liya. Nyeneng guru. Ini murid Jabamun Bib Muhin. Mun kula wae jadi kita ben tambah mahabbah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sukani mukadimah. Nabi ngadepi pangeran kan yo repot. Misale kowe nakal, ya nakal tenan, ora misale. Misale kowe nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane. Nakal. Dilaporo nakal, lha ngaku pemimpinnya kok ngelak-ngelak. Umat. Jadi Nabi ku yo bingung, ngadepi kowe yo bingung. Lha karena ngadepi umat sing wali-wali kan enak. Kali Nabi ngapro Sabil Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat di rumah kula. Ya terus budi rapi piye kan selesai kan. Enak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek depo lektor terus iku sapa. Di barno iku umate dipelo iku kasus kowe. Kolektor yo ribet to. Lha boten iki tenan iku. Lah sampeyan nabi nang akhirat ku yo mikir kowe.
Kita duga nang hadis iki pasti. Lah Nabi Ibrahim milah. Ini ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umat e ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur. Gusti sing anut kula ki karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane ka. Nah Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu azibhum fa innahum jinan siksa di monggo Allah jenengan. Sing damel ki jenengan monggo mawon. Pada ribet Nabi Isa. Wa in tafirlahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ka intervensi lah. Kalau basa saiki mboten jinan siksa ki monggo, jinan sepuro ki. Dari Muhammad aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir itu. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad tidak kita wanita tabi millata Ibrahim. Hanifah ya berarti wa man asani fa innaka ghafur. Dong ya. Nah, saya kira wacana hadis ben sawangane pinter no. Nek niku pinter ya malah gak sawangane. Pinter. Mergo mantas sabab iki komen bawa minggu. Ora paham ilmu tafsir lah nggo kok eta sasya ngalor gitu. Aja mau Kang ilmu tafsir. Sekarang ana Sayyid Muhammad. Semua sapa Gus Ba? Apa Bang? Apa? Apa sing ora sope Sayyid Muhammad? Lah wong e protes. Lha kok tok sing aran. Drengki kok mbok rumah. Nah, misalnya kono meragukan, mau kok tok sing aran. Mulang. Ya sing mulai ya sing aran tok, sing mulang tok, sing diulang ya mesine tok. Utang ini proses to. Hadatsani Yunus bin Abdillah As-Sadafi akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin Haris anna Abu Bakar bin Sawadah. Mriki tulisane Sawadah. Nah kitab sampean Saudah ya berarti beda kitab. Nah narono tulisane berarti ra duwe kitab. Dasahu an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala mau sapa Nabi kalau Allah taala. Jadi Nabi membaca dawuh Allah taala fi Ibrahim ing dalam Ibrahim. Maksudnya tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungannya dengan Allah ketika maturno tentang umatnya dawuh Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Kula rasane dadi guru teng sarang. Mun sak kok Mbahmu yo bingung. Hak bocah sing mbok ulangi do pinter ta goblok. Kayak bingung. Mun iku Mbahmu go ngetes. Kok aku jawab goblok? Iku gak masuk definisi guru sing calon kiai. Mergo dianggap guru sing watake ngelek-ngelek santrine. Mergo kula ki nate di pengalaman ana guru takok Mbah Mun ngoten, "Dono wakal ya ngeten-ngeten Mbah Mun, ora bakat kiai, wong kok senengane ngelek-ngelek santrine." Jadi iku ternyata digo ngetes to. Lah aku pengalaman tadi. Piye mun? Ya tak kai. Piye bocah-bocah kok ulang saya iki zaman akhir gelem mondok. Mulane pengalaman itu penting dadi ya. Cuman apa kok pengenan nggih ngoten. Piye sing ngaji kok rasa siap do paham. Ngertos terus iki. Do paham. Paham apa paham nek udah ngaji. Jadi Bang muni pahami sini terus dites. Makom wali yakin ae. Ambek Allah. Jemron. Supaya tidak, saya kira untuk kau sih jawab ahli. Ya, jadi Nabi Ibrahim paman tabi'ani fa innomini man atoni fa innaka ghafurur. Sesuatu Isa alaihi salam intu azibhum fa innahum ibadu. Jadi Nabi Isa kan kaumnya kan, Nabi Isa nabi paling loro kabeh. Ora ana nabi loro kaya Nabi Isa. Sing seneng salah, sing gedeng. Nabi Isa sing seneng beliau berlebihan iku ya salah. Mergo terus darani Isa ibnu Allah. Jadi sing seneng berlebihan salah. Mergo terus overacting darani Isa ibnu Allah. Sing gedeng salah. Iku darani Isa anak zina mergo ora duwe bapak. Mulane cara nabi paling loro Nabi Isa sing seneng salah. Sing gedeng yo salah. Repot. Kok kiai nasibnya lagi elek. Kiai nasib elek ning desa terbelakang. Sing seneng yo ora tau salam tempel. Sing gedeng kepen ganggu, larane kiai. Paham? Sing seneng ora tau salam tempel mau ngel-ngelo. Tok. Ya ono sing nasibe sik ngono ya ono. Wis ora kiai.
Sing seneng urung nyupot, urung dadi donatur, sing geting nyoat. Wah, ribet. Ono kiye ngono kan. Oh, jujur to. Ruwet. Angel. Ya itu ning Sahih Muslim ya, judulnya derek teng mriki teng Syarahun Nawawi derek kitab Syafaah ini derek napa? Kitab. Zaman boleh imam terus staf awal. Niki teng Muslim cetakan iki niku mboten sampean nak sarah cetak ora bakal duwe lho. Satu situ ning gone Sahih Muslim sing biasa nih. Satu situ di satu. Kalau kula waos teng ngangge kitab Mbah Fauzan. Kula alhamdulillah wau napa? Kalau menmatur kalian Pak Najib Ketua Yayasan supaya sareane Mbah Fauzan niku diperbaiki. Kiriyen sing lami dari Mbah Hasyim niku kiri niku Fauzan. Terus teng mriki niku riyen termasuk induk Raden Asnawi terus Kyai Fauzan. Ya Fauzan niku adik kandunge buyut kula. Terus buyut kula namanya Sofia. Niku sami-sami putrane Mbah Maksum. Maksum niku bin Soleh bin Asnawi niku sepuh. Terus mereka malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek wong, ya ora matur nuwun mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah, kanjeng Nabi ngadepi umat iku repot. Nak anut Nabi Ibrahim modele ngono, nak Nabi Isa modele ngono. Nabi ku anut modele sapa? Padahal Nabi kena kitab Fabi Hudahumuk tadi. Ya terus akhirnya Nabi Faro fa ayatihi mongko ngangkat sapa Nabi ayatihi absolurane Nabi wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma ummati. Akhirnya Nabi ku nyuwun sewu cara bahasa saiki gak ngambil sikap ape muni umatku apik kabeh kuwi kok bodoni. Misalnya sampean ini terus Nabi takoki pangeran piye macem-macem. Hai ganteng. Kok kredite akeh. Wis utang sang sik nganggo sertifikate wong kan wis. Paham? Ruwet gak? Wis utang sik gak becet. Ono nek sing dekasus iso mangan mergo rumah yatim. Ruwet gak? Ono sing mulai untuk duit mergo hasil lagu murut terus. Lha terus dilapor kulir sangka masalah kan gak iso. Tapi Nabi kan lapor elek wong yo ora iso. Nabi wong apian kon nyebut elek wong yo ora. Akhirnya semua Allahumma ummati Gusti umat kula. Lha terus piye pokoke niku umat kula. Dadi ora pokoke niku umat kula. Aku tidak tahu Mbah Mun ngono piye bisa-bisa bolan tambah pinter mboten niku tetep santri jenengan mondok eta mriki. Aku betul apa? Wong mondok eta mriki. Iki saya Mbah Mun pinter kowe. Pinter survei no. Pengalaman. Ya kaya kowe saiki ditakoki mertuamu kadang kan ngetes dok, piye dong bojomu? Kowe terus cerita niku ambek kula wonten ngeten mantu elek, cerita elek. Tapi kowe muni suwahe mbek kula. Mertuamu yo ngerti, mosok wong kaya kowe diapi. Mosok. Siapa ingin piye mawon iku bojo kula ki anake jenengan. Nek ora tambah jawab piye mawon tak warai pinter kita. Itu juga, warai pinter. Ya udah, sudah. Soalnya rasa dijawab Allahumma ummati. Wes ketemu hati saya, ketemu kan? Ono bahan batas ya. Ono ketemu. Ngapain ini dan baru kayak. Yang kamu pegang pakai tangan kiri itu berarti. Tidak itu sudah pas. Nah itu. Judulnya apa itu? Nah itu. Farofa ayatihi wa qala Allahumma ummati. Sudah ketemu. Jadi Nabi boten ngendikan yo ora muni elek. Yo ora muni. Yo ora muni apik kuwi yo. Ana wong biasa masjid kan. Bareng wae pengajian pakanan apa ya ono. Ki biasa masjid kok sugane akeh. Iki dekat masjid iku kan. Mumpung ono sistem perbelanjaan apa? Wah, anggur apa ngene akeh. Dene sing lahap ora tau mangan enak. Aduh. Nah, ya mudah gratisan mau. Dolan iki ini mau mayo, gemblok iku kok. Mergo nganggo duit ide. Ono gak sing ngono. Wah, akeh. Akeh ta. Contohnya sok pulau. Terus, jadi Nabi boten ngendikan wa qala Allahumma ummati.
Terus bakalan nangis sapa Nabi. Jadi Nabi betul ngendikan ini tapi tangisan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nangis iki. Bodoni Nabi kok bodoni. Ngelek-ngelek wong Nabi kok ngelek-ngelek umat. Jadi Nabi menghentikan ummati bakalan nangis sapa Nabi. Senangis kekasih pangeran faqala wa azza wa jalla ya Jibril idzab ila Muhammad wa rabbuka alam fasal huma yujika Jibril saya takoki Muhammad ku kasih wong nangis iku sing nangis lho kok kalau kowe sing nangis bano gak penting kok terus kasusnya jelas nek nangis mesti utang kasusnya jelas maka dia bojo yo tas ora percaya anak tangga anak iku kan jelas iki kanjeng Nabi akhirnya Fakatahu Jibril alaihi salatu wassalam fa'asal fa'akhbarahu Rasulullah bima qala wa alam faqala wa ya Jibril idzab ila Muhammad idzab budala sira ila Muhammad marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqul mongko ngucap sira inna sanurdika fi ummatik inna satemene sanurdika bakal muasno ingsun ka ing sira fi ummatika dan urusan umat sira masih meskipun apa ora kowe fasik ya pirsa tenan sampean fasik pirsa banget datane kan lengkap lho datamu ora sekedar ning omah mahfud ning ban lho ono. Angel temen rangno kowe. Datam kalah ora sekedar ning omah mahfud. Ning bang ono ning kejaksaan ono. Wong ning donya wae kok apa meneh. Angel temen rangno kowe. Tapi piye kowe mati Kanjeng dari pangeran wis mata aku ora delok umat tak delok iku kowe. Kono le menangisi ngono wis umatem yo opo wis warga yo wis dadi sing didelok ketuane dadi inna sanurdika fi ummatik dadi bejabane wong sing dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulane berdan alam Kanjeng Nabi iku wala yadi ka Rasulullah jahu gabi idil karimu tajalla bismimun taki jenenganku nabi sing paling raufur rahim nabi sing paling sayang umat. Sehingga ketika Allah dengan sifat muntakim ya sifat yang menyiksa karena umatnya Nabi wakil yang salah Allah ndeloke Kanjeng Nabi Muhammad sing di sifat raufur rahim sehingga Allah akhirnya gak sida nganggo sifat muntakime tapi nganggo sifat sing ghafure jenenge apa wala yazika Rasulullah jahu gabi idil karimun semoga idal karimu tajalla bismimun takim saking pintere budaya itu berdasar hadis iki jadi yes piye jadi wis akhirnya betul. Mulane semua sing aran budal ngendikan fa innali zimatan min kitabnya si Muhammad dan wa awfal khalqi bil zimami. Gusti kula di perjanjian mbek jenengan. Napa jenengku Muhammad? Ora Muhammad ora oleh disiksa kekasih jenengan. Padahal sing kasih jenengan Muhammad sing Rasulullah. Tapi biar nganti jenengku padha saking senengku. Kudu ora kena siksa. Ya ora wong mopang ngono iku ya. Jenenge Pak Innali zimmatan minhu bi tasmiyati. Jadi wah iki aman dobel itu. Wis jenenge ya putune aman dobel. Jadi wong seneng pangeran iki terus malah rodok-rodok maksa. Ana yo faktore seneng ya. Apa to ora mau? Wala yadika Rasulullah jaru gabi idal karimu tajalla bismi muntaqi. Ya akhirnya dawuh Allah inna sanurdika fi ummatik wala nasulan orang elingsun gak isira. Kula waca sarah nggih ben hormat teng Mbak Fauzan, hormat teng Syekh Kiai Nawawi sing aran. Allah sana hadal hadis mustamilun ala anwa'in nafaid minha bayanu kamali syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa tinaihi bi masalihihim wa himamihi bi amrihim. Terus wa minha istibabu rafil yadin. Jadi dalile ngangkat tangan nak donga ke hadis niki begini farofa'a yadaihi. Jadi kesunatan nak donga itu ngangkat tangan. Mergo hadis iki farofa'a. Terus wa minha al-isyara al-azimah li hadhil ummah. La tahwa syarafan. Bima wa'ada Allah biqauli sanudika fi ummatik wa la nasuka. Wa hadha min arjal ahadits li hadhil ummah. Muhtabar sarah Nawawi. Wa hadha min arjal ahadits. Ini hadis yang paling memberi harapan pada kita. Ayo semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini wa hadza min arjal ahadits. Ini hadis di antara yang paling memberi harapan. Jadi ku Nawawi ngendikan ngono iku cek ra trimo. Au arja. Tidak sekedar min tapi arja. Jadi orang kok yang di antara yang paling memberi harapan ya hadis yang paling memberi. Yo kasus ngene ketemu pangeran tuntas yakin. Ngaji mergo ndoko masalah.
Seneng wali hiburan. Nang omah kan masalah ziarah. Yo ganjaran wis ora awi ngono wae. Buktine apa sekali uripe seneng yo lali. Yo lali pangeran, lali wali, lali kabehane. Ya untungnya duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki wa hadza min arjal ahadits li hadil ummah au arjaha. Jelas ya niki tengene Sarhun Nawawi, Imam Nawawi. Ayo dibaca biar jadi saksi. Ini. Oh niki murid yai ngaji kula lama. Baca ya benar itu sih. Demi kan. Betul. Bisyarah. هذا الحديث مشتمل هذا الحديث قال المؤلف أنفعنا الله بعلمه على آمين. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامهم بأمرهم ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعده الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجاء الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها أو أرجاها الحمد لله Terus wamin ya bayanu izami manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan Nabi itu luar biasa posisinya ning ngersane Allah taala. Nganti umat sing bulet ae gara-gara sing didelok ketuane disepuh. Jadi Nabi sebentar delok apa ora delok sampean, delok sampean ruwet. Sing didelok iku imam. Akhirnya didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut Nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khazainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Hatinku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus, saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Gitu. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orang yang khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas kan.
Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah, bi fathir ra, wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah, taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunya orang rahmat, anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi. Orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai Anwar Shah, orang India ya, orang sekarang. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku wis iso dadi wah. Iku yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lughawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyon sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat, tercerita Gus saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus pokoknya nurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya Gus oke nurut. Setelah itu saya nyari-nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Jong aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan.
Cung aku zaman yang pondok iku rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun muttaba'ah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lah lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita. Ila aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu artinya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya tidak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang seutuhan nggak pernah konangan, nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu se-eskal. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'asi. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya. Karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh. Dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Saya lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Torehan itu fanatik itu, nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu mu'ammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan. Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqa adharu min syamsi dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang
ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zurhibban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil, itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter. Nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren, yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains, ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disuudoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46%. Dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan.
Jadi kalau saya sakit mau mati itu seneng lihat dokter karena ini harapan rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik. Anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung lah gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika, panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Oh, itu. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak juara. Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu. Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentakwilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf. Itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajarinya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu tok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak
makhluknya. Itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu, malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya, supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayaknya yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga
Bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih nyuwun sewu, yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan gak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang gak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian, sehingga di sini akan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu keceluk melihat, tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya.
Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat